Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Eko Purnomo STMT yang telah memberikan tugas kepada kita. Kemudian juga terima kasih kepada teman-teman semuanya yang ikut berpartisipasi dalam pembuatan tugas ini, baik makalah PPT maupun yang mempresentasikannya juga. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Bluetooth dan pengaplikasiannya dari mata kuliah interface dan periferal. Kami beranggotakan 3 orang, ada saya Kamil Hamalia Lestari, Miftahul Rojak, dan Ahmad Hamam. Langsung saja kepada penjelasan yang pertama. Apakah itu Bluetooth? Bluetooth adalah suatu peralatan media komunikasi yang dapat digunakan untuk menghubungkan sebuah perangkat komunikasi dengan perangkat komunikasi lainnya. Bluetooth umumnya digunakan di handphone, komputer, laptop, tablet, smartwatch, dan lain-lain. Fungsi Bluetooth sendiri adalah untuk mempermudah berbagai sharing file seperti berbagi file audio, file dokumen, hingga menghubungkan perangkat satu dengan yang lainnya. Karena Bluetooth bisa menggantikan penggunaan kabel, maka penggunaannya mudah dan praktik. Lalu dari mana sih Bluetooth itu berasal? Bluetooth berasal dari nama orang, yaitu Harold Bluetooth dalam bahasa Inggris atau Herland Blanten dalam bahasa Denmark. Raja Viking Denmark di tahun 940 sampai 985 yang berhasil melanjutkan perjuangannya ayahnya Raja Gormdek Gammel mempersatukan Denmark dengan Norwegia. Sedangkan logo Bluetooth berasal dari penyatuan dua huruf Jerman yang analog dengan huruf H dan B, singkatan dari Hard Bluetooth, yaitu H-RAN, Gip Hagal, dan Ranickletter berkanan, PNG Blanat yang kemudian digabungkan. Lalu sejarah Bluetooth itu awal mula berasal Bluetooth merupakan teknologi komunikasi wireless atau tanpa kabel yang beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz Unisensed ISM Industrial, Scientific and Medical, menggunakan pemakaian sebuah frekuensi hopping transceiver yang mampu menyediakan layanan komunikasi data dan suara secara real time antara host Bluetooth dengan jeda jangkauan lainnya yang terbatas, sekitar 10 meter. Bluetooth berupa kart yang menggunakan frekuensi radio standar IEEE 802,11 menggunakan jeda layanan yang terbatas dengan kemampuan data transfer lebih rendah berasal kart buat wireless area network atau WLAN. Terus gimana sih cara kerja Bluetooth itu sendiri? Jadi cara kerja Bluetooth adalah protokol Bluetooth menggunakan sebuah komunikasi antara sirkuit switching dan paket switching. Bluetooth dapat mendukung sebuah kanal data asinkron, 3 kanal suara asinkron simulats, atau sebuah kanal di mana secara bersamaan mendukung layanan data asinkron dan suara sinkron. Setiap kanal suara mendukung sebuah kanal suara sinkron 46 kb/s. Kanal asinkron dapat mendukung kecepatan maksimal 723,2 kb/s asimetris, di mana untuk arah sebaliknya dapat mendukung sampai dengan kecepatan 57,6 kbs. Sedangkan untuk mode simetris dapat mendukung sampai dengan kecepatan 433,9 kb/s. Sebuah perangkat yang memiliki teknologi wireless Bluetooth akan mempunyai kemampuan untuk melakukan pertukaran informasi dengan jarak jangkauan sampai dengan 10 meter. Bahkan untuk data kelas 1 bisa sampai pada jarak 100 meter. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang teknologi Bluetooth. Bluetooth terdiri dari chip radio penerima atau pemancar yang sangat kecil atau pipih dan beroperasi pada pita frekuensi standar global 2,4 GHz. Teknologi ini menyesuaikan daya pancar radio sesuai dengan kebutuhan.
Ketika radio pemancar mentransmisikan informasi pada jarak tertentu, radio penerima akan melakukan modifikasi sinyal-sinyal sesuai dengan jarak yang selaras sehingga terjadi fine tuning. Data yang ditransmisikan oleh chipset pemancar akan diacak, diproteksi melalui inskripsi serta autentifikasi dan diterima oleh chipset yang berada di peralatan yang dituju. Analogi Bluetooth dirancang dan dioptimalkan untuk perangkat yang bersifat mobile. Komputer yang bersifat mobile seperti laptop, tablet, PC atau notebook, seluler, headset, network access point, printer, PDA, desktop, keyboard, joystick, dan device yang jangkauannya seperti Bluetooth yang bekerja pada jaringan bebas 2,4 GHz. Industrial, scientific, medical, atau ISM, jalur yang terintegrasi di dalam sebuah chip. Kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan Bluetooth adalah bisa menembus rintangan misalnya seperti dinding, kotak, dan sebagainya, walaupun jarak transmisinya hanya 10 meter. Yang kedua, tidak memerlukan media kabel ataupun kawat. Yang ketiga, dapat mensinkronisasi data dari handphone ke komputer dan laptop. Yang keempat, dapat dipakai sebagai perantara modem. Yang kelima, praktis dan tidak ribet dalam penggunaannya. Oke, yang kedua, kekurangan Bluetooth. Yang pertama, memakai frekuensi yang sama dengan gelombang Wi-Fi. Yang kedua, kalau terlalu banyak koneksi Bluetooth di dalam satu ruangan, akan sulit untuk menemukan penerima yang dituju. Yang ketiga, sering beredar virus-virus yang disebarkan melalui Bluetooth, khususnya dari handphone. Yang keempat, cukup banyak mekanisme keamanan yang harus diperhatikan untuk mencegah kegagalan pengiriman data atau penerimaan data maupun informasi. Yang kelima, kecepatan dalam transfer data tidak tetap, tergantung dari perangkat yang dipakai untuk mengirim dan yang menerima data maupun informasi. Oke, selanjutnya adalah cara kerja dari Bluetooth. Agar sebuah Bluetooth dapat bekerja dengan baik, maka dibutuhkan komponen-komponen pendukung di dalamnya. Yang pertama, ada radio transceiver yang berfungsi sebagai pengirim dan penerima sinyal dalam wujud gelombang radio. Yang kedua, baseband link controller berfungsi sebagai penghubung antara radio hardware dengan baseband processing dan layer protokol fisik. Yang ketiga, link manager berfungsi sebagai autentifikator dan konfigurator pada perangkat Bluetooth yang terhubung. Yang keempat, ada flash. Yang kelima, voice code. Selanjutnya, secara garis besar, Bluetooth bekerja dengan mengirim dan menerima gelombang radio pada suatu band dengan 79 saluran atau frekuensi yang berbeda antara 2.402 GHz hingga 2.480 GHz. Oleh karena daya pemancar sinyal Bluetooth cukup kecil, maka perangkat lain tidak akan terganggu kinerjanya. Secara teoritis, Bluetooth lebih aman dibandingkan jaringan nirkabel lain seperti Wi-Fi. Perangkat Bluetooth akan otomatis mendeteksi dan saling terhubung satu dengan yang lainnya hingga mencapai 8 perangkat dalam waktu bersamaan. Kedelapan perangkat ini saling berinteraksi menggunakan saluran yang berbeda-beda sehingga tidak akan terjadi gangguan satu dengan yang lainnya. Ketika dua perangkat ingin terhubung, mereka akan memilih saluran secara acak dan menggantinya dengan saluran yang lain secara terus-menerus. Teknik ini disebut dengan speed-strum frequency hopping. Untuk menghindari gangguan dari perangkat listrik lainnya, dua perangkat yang saling terhubung akan mengubah frekuensi mereka hingga ribuan kali setiap detiknya. Advertisement. Komunikasi antar perangkat Bluetooth akan menghasilkan jaringan-jaringan yang diberi nama Piconet. Perangkat-perangkat dalam jaringan ini dapat bergabung atau keluar dari jaringan kapan saja. Dalam jaringan ini akan ada satu perangkat yang berperan sebagai master atau pengontrol keseluruhan jaringan, sementara yang lainnya disebut slaves. Arsitektur Bluetooth
Teknologi Bluetooth dibagi menjadi dua spesifikasi, yaitu spesifikasi core dan profile. Spesifikasi core menjelaskan bagaimana teknologi ini bekerja, sementara itu spesifikasi profile bagaimana membangun interoperasi antar perangkat Bluetooth dengan menggunakan teknologi core. Nomor 1, radio frekuensi atau RF adalah lapis terendah dari spesifikasi Bluetooth. Unit RF merupakan sebuah transceiver yang memfasilitasi hubungan wireless antar perangkat Bluetooth yang beroperasi pada International Scientific and Medical ISM band dengan frekuensi 2, GHz. ISM band bekerja dengan frekuensi hopping dan pembagiannya dibuat dalam 79 hop dengan spasi 1 MHz. Nomor 2, frekuensi hopping. Spread spectrum dengan frekuensi hopping adalah proses spread atau penyebaran spektrum yang dilakukan pemancar dengan frekuensi pembawa informasi yang merupakan deretan pulsa termodulasi acak semu yang dilompat-lompatkan dari satu nilai frekuensi ke nilai frekuensi yang lain dalam lebar spektrum frekuensi yang telah ditetapkan sebelumnya dan berulang kali dengan pola kode yang dapat dimodifikasi secara saling bebas sehingga dapat menempatkan sejumlah pemakai dalam lebar spektrum frekuensi tersebut dengan berbeda pola acak kode generatornya. Nomor 3, pita frekuensi dan kanal RF. Bluetooth beroperasi dalam pita frekuensi 2, GHz ISM walaupun secara global alokasi frekuensi Bluetooth telah tersedia. Namun untuk berbagai negara pengalokasian frekuensi secara tepat dan lebar pita frekuensi yang digunakan berbeda. Nomor 4, Bluetooth baseband. Lapis yang memungkinkan hubungan RF terjadi antara beberapa unit Bluetooth membentuk Piconet sistem RF dari Bluetooth ini menggunakan frekuensi hopping spread spectrum yang mengirimkan data dalam bentuk paket data, time slot, dan frekuensi yang telah ditentukan. Lapis ini melakukan prosedur pemeriksaan dan pegging untuk sinkronisasi transmisi frekuensi hopping dan clock dari perangkat Bluetooth yang berbeda. Keamanan Bluetooth. Bluetooth dirancang untuk memiliki fitur-fitur keamanan sehingga dapat digunakan secara aman baik dalam lingkungan bisnis maupun rumah tangga. Fitur-fitur yang disediakan Bluetooth antara lain enkripsi data, autentikasier, pas frekuensi hopping, output power control. Fitur-fitur tersebut menyediakan fungsi-fungsi keamanan dari tingkat keamanan layer radio yaitu gangguan dari penyadapan sampai dengan tingkat keamanan layer yang lebih tinggi seperti password dan PIN. Tetapi dari sebuah artikel internet, menurut penelitian dua mahasiswa telekomunikasi Aviv University mengenai adanya kemungkinan Bluetooth bisa disadap dengan proses pairing berpasangan. Kesimpulannya, sistem analog dan sistem digital sering digunakan oleh seseorang baik dalam dunia teknologi maupun sosial. Seperti analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitude dan frekuensi. Sedangkan sinyal digital sering disebut juga dengan diskrit. Sinyal ini tersusun atas dua keadaan yang dikenal dengan bit, yaitu keadaan 0 dan keadaan 1. Keuntungan kedua dari sistem komunikasi digital adalah bahwa kita berhubungan dengan nilai-nilai, bukan dengan bentuk gelombang. Nilai-nilai bisa dimanipulasi dengan rangkaian logika, atau jika perlu dengan mikroprosesor. Operasi-operasi matematika yang rumit biasanya secara mudah ditampilkan untuk mendapatkan fungsi-fungsi pemrosesan sinyal atau keamanan dalam transmisi sinyal. Baik, sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kami masih sama-sama belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.